Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Untuk para sahabat indah yang ingin membeli aglonema dan masih bingung antara aglonema lokal atau aglonema impor, yuk kita simak video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang apa keunggulan aglonema impor dan juga apa keunggulan dari aglonema lokal dan juga kekurangan dan tips untuk perawatan. Dan untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, jangan ragu lagi untuk simak videonya karena akan saya bahas tuntas tentang aglonema dan kita bisa lihat-lihat juga aglonema yang sudah saya rawat. Jadi untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, silahkan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, saya juga akan memberikan nomor telepon atau rekomendasi dari tempat yang sering saya belanja untuk jenis aglonema impor. Dan untuk para sahabat indah, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Amin. Sahabat indah, hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama sahabat indah dan sekalian lihat tanaman aglonema yang ada di belakang saya itu. Karena perawatan aglonema bukan hanya kita melihat saja, namun kita harus membuang tanaman yang kering, terus memeriksa apakah ada bakteri atau ada tanaman-tanaman yang lonyot agar terhindar dari yang namanya aglonema mati. Dan untuk kali ini saya pengen ngobrol sama sahabat indah karena ada beberapa hari yang lalu saya mendapatkan cerita yang kayaknya nggak enak dan pengen meluruskan aja untuk para sahabat indah. Sahabat indah, banyak banget yang selalu berkata atau mengatakan bahwa aglonema impor itu sangat sulit sekali untuk segi perawatan. Nah, di sini saya pengen menjelaskan kepada para sahabat indah bahwa aglonema impor itu sebetulnya nggak kalah bagus dan nggak kalah indah dengan aglonema lokal. Dan untuk segi perawatannya pun, kalau kita bisa tahu cara merawat aglonema impor, justru aglonema impor itu memiliki batang akar yang lebih besar dibandingkan dengan aglonema lokal. Sehingga untuk segi perawatannya itu aglonema impor sebetulnya lebih mudah dibandingkan dengan aglonema lokal. Nah, yang banyak terjadi yaitu aglonema impor yang baru datang dan kebanyakan langsung dijual kembali tanpa melalui proses karantina yang akan membuat aglonemanya itu ketika sampai pada konsumen itu dalam keadaan yang tidak baik. Nah, gimana cara kita merawat aglonema impor yang agar terhindar dari lonyot atau ya, yang parahnya itu mengalami terjadinya kematian pada aglonema. Dan langsung aja yuk kita lihat apa sih aglonema impor yang saya miliki dan bagaimana saya merawatnya. Untuk itu selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you. Sahabat indah, tadi saya sudah mengatakan memang saya memiliki dua jenis aglonema, yaitu lokal dan impor. Kedua-duanya semuanya sama-sama bagus, dan dalam segi perawatan kalau kita sudah tahu triknya, aglonema lokal dan aglonema impor itu sama-sama untuk budidayanya juga sebetulnya lebih cepat juga, dan gak usah khawatir aglonema impor itu katanya banyak yang lebih terjadi lonyot, terus ada yang kerusakan pada aglonema impor dibandingkan dengan aglonema lokal. Nah, sahabat indah, saya pengen jelasin dulu jenis apa aja sih yang ada di hadapan saya untuk jenis aglonema impornya. Di sini ada aglonema Pink Yulia. Ini adalah kategori dari aglonema impor. Terus ada aglonema Stardust Orange.
Nah, ini adalah salah satu aglonema imporan juga, yaitu aglonema widuri. Terus ada aglonema emerald. Nah, ini adalah salah satu jenis aglonema impor. Saya sedikit sebetulnya termasuk saya dulu awalnya mengira bahwa aglonema impor itu kenapa banyak banget yang terjadi lonyot. Padahal aglonema yang terjadi lonyot itu bisa dikarenakan dari proses pengiriman yang tadinya itu ada bakteri di bagian batang dan terjadinya spot. Itu pertama. Yang kedua, aglonema impor yang lonyot dalam masa perjalanan ketika sampai pada konsumen itu bisa dikarenakan saat pengiriman itu dalam keadaan yang basah. Makanya dipastikan untuk pembelanjaan secara online, tanya dulu sama resellernya apakah tanaman itu dalam posisi kering atau dalam posisi basah. Disarankan untuk melakukan pengiriman itu pada saat posisi dari media tanamnya kering. Jadi sehingga untuk tingkat kelonyotannya itu atau dalam perjalanan kan pasti ditutup dengan silotip, dengan kardus, dan yang pasti dikasih plastik juga, dan itu akan mengakibatkan uapnya itu membuat tanaman itu aglonemanya lonyot. Nah, yang ketiga, aglonema yang kenapa bisa lonyot atau sering terjadi lonyot itu karena kita terlalu banyak siram. Jadi kalau baru datang atau ketika para konsumen baru menerima, sebaiknya jangan terlalu banyak siram. Banyak yang merendam dengan air B1 itu memang baik, tapi kalau sudah direndam dengan B1, usahakan dalam keadaan 1-2 hari tidak perlu disiram kembali. Jadi membuat aglonemanya itu dalam kondisi yang tidak terlalu banyak air sehingga mengurangi resiko untuk lonyot. Nih, seperti ini ada aglonema white mayang. Aglonema white mayang ini termasuk jenis aglonema impor. Bisa sahabat Indah lihat. Saya nggak ragu kenapa beli aglonema impor pun, karena kalau sahabat Indah boleh saya kasih apa ya? Saya buka ya. Nih, sorry. Saya akan buka di sebelah sini. Nih, sebetulnya kelebihan dari aglonema impor pun dia memiliki batang yang besar, sahabat Indah. Nah, seperti ini. Batangnya lebih besar dibandingkan dengan aglonema lokal. Kalau sahabat Indah bisa lihat untuk aglonema lokal, nah ini, sorry, saya pegang sebelah sini, sebentar. Ini salah satunya, saya taruh dulu di sini. Nah, ini aglonema suxom white. Ini adalah salah satu jenis aglonema lokal. Nah, tuh, sama-sama berbatang yang sama, sehingga sebetulnya kita nggak perlu ngeraguin dari aglonema impor. Tuh, untuk batangnya sendiri ya. Dan yang sudah tadi saya katakan, aglonema impor itu kalau kita bisa merawatnya dengan baik, aglonemanya pun akan sama seperti aglonema lokal. Oke. Untuk penyiraman, usahakan dalam keadaan panas seperti ini cukup 2 hari sekali. Jadi bisa kita nggak terlalu banyak siram lah ya. Terus dalam posisi musim penghujan, biasanya saya melakukan penyiraman itu 1 minggu sekali. Jadi lihat kondisi dari keadaan media tanamnya. Terus di sini lagi, ini ada aglonema red ayu, salah satu jenis aglonema impor juga. Saya pengen berbagi itu biar sahabat Indah yang nggak ragu lagi ya untuk aglonema, apakah saya selalu melihara lokal aja atau ada impornya juga. Nah, di sini saya buka nih. Di sini aglonema impor yaitu legacy. Ini legacy jenisnya tulang ikan. Ini sudah rawatan juga, makanya kalau saya nggak ngebeda-bedain antara aglonema impor dengan aglonema lokal. Aglonema LOD, salah satu jenis aglonema impor juga. Terus ada lagi di sini aglonema red cherry. Ini salah satu masih dalam kategori aglonema impor. Dan ada red king impor juga.
Namun aglonemanya bisa tumbuh dengan subur, walaupun ini adalah jenis aglonema impor. Terus di sini juga ada aglonema Pink Dalmatian. Sahabat Indah bisa lihat ya, untuk lebar daunnya aja sudah bisa dipastikan ini bukan tanaman aglonema yang baru datang, namun sudah menjadi aglonema rawatan, namun tetap bisa dikatakan sebagai aglonema impor. Terus ada aglonema yang gede juga, ini ada red anja. Nah, ini salah satu dari aglonema impor. Jadi hampir sekitar 70% aglonema yang ada di hadapan saya ini semuanya berjenis aglonema impor. Terus ada aglonema yang banyak yang bisa dikatakan aglonema romosan, namun bisa saya pelihara sehingga besar. Jadi untuk sahabat Indah nggak usah ragu kalau pengen melihara aglonema impor, karena memang kelebihan dari aglonema impor itu warnanya satu memang lebih bagus, dua dari segi harga aglonema impor itu lebih murah dibandingkan dengan aglonema lokal. Namun untuk kualitasnya sendiri kalau sudah menjadi rawatan itu sama saja. Nah, makanya pastikan kepada reseller bahwa aglonema itu memang sudah mengalami masa karantina sebelum dikirim pada konsumen. Nih, jumbo ya. Salah satu jenis aglonema romosan yaitu jenis aglonema Pink Katrina. Untuk ukurannya sendiri sudah lebih dari 1 kilan. Jadi di sini sahabat Indah nggak usah ragu lagi apakah para pengkoleksi hanya memiliki aglonema lokal atau memang ada campuran dari aglonema impor. Terus di sini ada aglonema yang jumbo-jumbo dan salah satunya ini adalah jenis aglonema yang imporan juga tuh. Tapi bisa sampai besar karena kita merawatnya ya tergantung dengan perawatan juga. Jadi yang suka ngomong, saya nggak mau untuk beli aglonema impor karena aglonema impor itu mudah lonyot. Siapa bilang bahwa perawatan yang baik maupun aglonema impor atau lokal itu sama saja. Jadi saya malah pernah mengalami aglonema lokal pun bisa mengalami yang namanya lonyot, terus ada spot. Itu wajar terjadi pada aglonema, semua jenis aglonema, bukan hanya aglonema impor namun juga aglonema lokal. Contohnya aglonema lokal yang paling sering dilihat oleh para sahabat Indah dan segi harganya pun tidak terlalu tinggi sekali, yaitu jenis aglonema Snow White, masih kok mengalami yang namanya lonyot. Nah, masih yang namanya mengalami namanya bakteri atau spot merah atau kutu itu juga. Jadi nggak karena aglonema impornya saja. Yuk kita lihat-lihat aja yuk, dari tadi kan kita sudah menjelaskan ya untuk jenis aglonema impor, berarti sama saja untuk segi perawatannya. Namun kita harus tahu triksnya dengan satu, tidak terlalu banyak menyiram. Yang kedua, berikan sinar matahari yang cukup untuk para aglonema, untuk para sahabat Indah khususnya. Memberikan treatment aglonema ya dikenakan sinar matahari mulai dari jam 8 sampai jam 10, paling siang itu di antara jam 11. Dan jangan lupa memberikan vitamin, media tanam pun harus diperhatikan. Dan saya besok akan membahas tentang ciri-ciri dari aglonema yang sakit. Nah, yuk di sebelah sini. Di sini malah aglonema lokalnya. Ini adalah jenis-jenis aglonema yang biasa-biasa saja. Dan dari segi warna untuk aglonema lokal memang sebetulnya lebih kalah ya dibandingkan dengan aglonema impor. Ini semuanya jumbo-jumbo, mulai dari aglonema lokal, aglonema impor. Kalau ketika sudah menjadi rawatan akan sangat indah juga. Jadi hampir tidak bisa membedakan ketika mereka sudah menjadi aglonema yang sudah menjadi rawatan. Nih, salah satu aglonema Huges.
seperti ini sahabat indah. Ini juga ada salah satu aglonema impor, yaitu lipstick white atau white lipstick. Saya punya aglonema aglonema lipstick yang lokalnya ada di bawah, jadi kita nggak bisa bandingkan ya untuk aglonema lipstick yang lokal maupun yang impor. Namun ini adalah aglonema impor. Terus ada aglonema Dude Cream. Tuh gede-gede ya untuk ukurannya. Masih ada yang bilang bahwa aglonema impor itu sangat sulit untuk dirawat. Contohnya yang saya miliki, aglonema, walaupun jenisnya aglonema impor, namun bisa kita besarkan atau kita berikan, bisa kita nikmati keindahannya seperti layaknya dari aglonema lokal. Nih semua sahabat indah, mulai dari aglonema Big Papa, terus aglonema Cochin, ada hang-hangnya juga, terus aglonema impor yang tadi sudah saya katakan, 70% aglonema yang berada di tempat saya atau di lantai atas ini semuanya terdiri dari aglonema impor. Nah gitu sahabat indah, penjelasan dari perbedaan aglonema impor, aglonema lokal, dan dari segi perawatannya kedua aglonema ini, yang impor maupun yang lokal memiliki bentuk dari ciri khas yang sama. Dan untuk yang kemarin bertanya kenapa aglonema impor lebih sering lonyot dibandingkan dengan aglonema lokal, jawabannya itu karena dari segi perawatan. Jadi gak usah ragu lagi yang mungkin tertarik dengan aglonema impor dan mungkin baru awal mula mengenal aglonema, gak usah takut untuk membeli aglonema impor, karena aglonema impor pun sama baiknya seperti aglonema lokal, apalagi dari segi warna, dari segi harga itu lebih relatif terjangkau daripada aglonema lokal. Namun untuk aglonema lokal pun dia memiliki karakter yang lebih kuat dibandingkan dengan aglonema impor, apalagi di bagian garis, corak, dan biasanya aglonema lokal itu lebih dominan membatik. Nah, sahabat indah, semoga saja yang sedang mencari aglonema dan masih bingung untuk menentukan pilihan aglonema mana yang harus dibeli, seperti aglonema impor atau aglonema lokal, mungkin bisa dipertimbangkan. Takutnya ada yang masih mengatakan bahwa aglonema impor itu susah untuk segi perawatan, atau aglonema lokal yang lebih mudah dari perawatan. Semuanya sama saja asalkan perawatannya dengan baik. Jadi semoga saja informasi ini bisa membantu para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias untuk tidak bingung lagi membedakan atau membeli dan menentukan aglonema lokal, aglonema impor yang bisa menjadi aglonema rawatan sehingga indah untuk ada di tempat rumah sahabat indah. Sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, terima kasih banyak. Waktunya sepertinya harus saya undur diri, tapi saya mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, perilaku, dan ucapan saya yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga sahabat indah selalu mendukung saya dengan cara menonton video ini untuk like, comment, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga semua kita diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.